Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Laili Nur Fadilah dari kelas MPI 4A dengan NIM 12071930003 dengan absen 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. 1. Konsep manajemen. Dalam konsep manajemen dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pengertian, fungsi-fungsi, definisi sebagai ilmu, definisi sebagai seni, definisi sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya kontrol, yang dapat diartikan sebagai pengendalian, penanganan, dan pengelolaan. Sehingga dapat disederhanakan bahwa manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu pertama menurut James A.F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya menurut George R. Terry, manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antara para anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau kontrol. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi, membuat strategi yang akan digunakan agar tujuan organisasi tersebut tercapai dan mengembangkan rencana aktivitas suatu organisasi. Lalu, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dengan kata lain, mengimplementasikan dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun. Kemudian, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses kegiatan penyusunan sumber daya organisasi dalam bentuk struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan terkait visi dan misinya. Yang terakhir adalah evaluasi atau kontrol. Evaluasi atau kontrol merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini berguna untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian manajemen sebagai ilmu. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang telah diatur dalam hal-hal pekerjaan hukum sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu berarti manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Dalam era modern, manajemen sebagai ilmu ini dapat diartikan sebagai sumber bekal untuk menduduki suatu posisi baik dalam organisasi maupun perusahaan. Lalu manajemen sebagai seni, yaitu suatu kemahiran dalam mengurus suatu yang dikombinasikan dengan dengan daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi. Dalam hal ini, merupakan manajemen dalam suatu pekerjaannya akan dituntut untuk profesional sehingga agar apa yang dipimpinnya tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen sebagai proses, yaitu manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang nomor 2 adalah konsep etika. Dalam konsep etika dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, fungsi dan manfaat, dan kode etik. Yang pertama, pengertian etika. Etika
merupakan suatu moral ataupun akhlak. Menurut salah satu ahli, etika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan baik maupun buruk. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari baik buruknya tingkah laku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, moral, aturan, norma, serta cara hidup yang baik yang telah diwariskan dari satu ke yang lainnya. Etika memiliki 3 fungsi, antara lain sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual. Selanjutnya, untuk orientasi etis. Adapun fungsi etika yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam pandangan dan moral, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dapat menyelesaikan masalah moralitas ataupun sosial, dapat menggunakan nalar sebagai dasar pijak, dan dapat menyelidiki suatu masalah hingga ke akarnya. Kemudian ada kode etik etika. Kode etik etika yaitu pola peraturan suatu nilai-nilai ataupun norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang benar dan apa yang baik untuk menjadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku maupun bertindak. Yang ketiga adalah etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain 1. Jujur. Jujur merupakan satu kunci penting dalam mendapatkan kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka seorang manajer harus berpegangan teguh dalam sebuah prinsip, yaitu kejujuran. Selanjutnya, menepati janji. Pada umumnya, seorang akan menilai orang lain dalam sebuah perkataannya. Bagaimana perkataan tersebut dapat menepati janjinya apa tidak. Dengan menepati janji, maka kita akan selalu dipercaya oleh karyawan kita. Lalu ada akuntabel, yaitu sikap satu tingkat di atas bertanggung jawab. Jika seseorang memiliki sifat akuntabel, maka ia tidak akan keberatan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya serta tidak akan keberatan apabila menerima gugatan atas pekerjaannya yang kurang. Kemudian loyalitas, atau dapat dikatakan kesetiaan. Seorang manajer haruslah setia kepada perusahaannya yang telah dijalaninya, timnya, bahkan pada dirinya sendiri. Lalu, peduli. Sifat ini haruslah muncul pada diri seorang manajer dengan rasa peduli terhadap sesama. Nah, rasa peduli tersebut akan melahirkan empati dan belas kasihan terhadap karyawan ataupun yang lainnya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam jiwa kepemimpinan ini, hal yang paling kecil adalah rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Level yang tertinggi akan mengantarkan seorang mampu bertanggung jawab atas orang lain. Contohnya, mampu mengayomi dan menuntut para karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lalu yang terakhir adalah patuh hukum. Walaupun suatu organisasi sudah banyak aturan, namun seorang manajer tetap harus patuh pada aturan seperti membayar pajak, atur pendaftaran surat izin operasional, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan merupakan seperangkat tentang baik dan buruknya, benar dan salahnya dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Etika kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan, ataupun pengkajian sistematis suatu tingkah laku seseorang dalam kelompok organisasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, salah, dan benar dalam dunia bisnis ataupun organisasi berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Kemudian tujuan etika kewirausahaan dalam Islam antara lain 1. Memberikan keyakinan. Seorang manajer harus meyakinkan karyawannya bahwa suatu lembaga yang dikelola ini memiliki mutu, visi dan misi, serta kualitas yang sesuai dengan penawaran awal. Yang kedua, bentuk persahabatan dan pergaulan. Keakraban seorang manajer dan karyawan ini sangat penting. Suasana ini akan menambah leluasannya seorang karyawan terhadap atasannya sehingga tidak melulu sungkan. Kemudian menyenangkan orang lain. Hal ini merupakan sikap yang mulia.
Menyenangkan orang lain berarti membuat orang tersebut menjadi suka dan puas terhadap layanan kita. Lalu membujuk konsumen. Ini banyak cara yang dapat kita lakukan, salah satunya melalui etika yang ditunjukkan untuk seluruh karyawan yang terlihat dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian, mempertahankan konsumen. Hal ini lebih mudah karena seorang konsumen akan tetap kembali kepada kita apabila produk yang kita tawarkan selalu membuatnya puas dan tidak pernah berubah, baik pelayanan maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah membina dan menjaga hubungan. Dalam hal ini, adanya perbedaan paham ataupun konflik, ciptakan hubungan dalam suasana yang akrab dan baik. Yang kelima adalah sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat ini antara lain: 1. Motivasi untuk berprestasi. Motivasi merupakan suatu dorongan, hasrat, dan kebutuhan. Kemudian selalu berperspektif mencerminkan bahwa seseorang wirausaha harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi, merupakan kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Lalu berkomitmen dalam pekerjaan. Setiap usahawan harus mengelola usahanya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, seorang usahawan harus komit dari pekerjaannya. Lalu berperilaku inovatif tinggi, merupakan salah satu kunci semangat dalam berwirausaha. Kemudian memiliki etos kerja yang bertanggung jawab, mandiri, berani menghadapi resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial. Kemudian yang keenam adalah etika menumbuhkan peluang-peluang usaha. Yang pertama mengenai pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil ataupun dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu sebegitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan melihat belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian etika menumbuhkan peluang-peluang usaha. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, dalam berbisnis atau berwirausaha, etika harus ditegakkan. Jika dalam bisnis atau wirausaha tidak lagi memperhatikan etika, maka perusahaan itu cepat atau lambat pasti akan menuju kepada kehancuran. Lalu yang ketiga adalah etika usaha. Adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Etika usaha atau bisnis merupakan bagian dari proses menegakkan dan membangun suatu peradaban. Selanjutnya terkait dengan ketentuan yang diatur dalam etika menemukan peluang usaha secara umum adalah sebagai berikut. 1. Sikap dan perilaku seseorang entrepreneur harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat. Kemudian menampilkan yang ditujukan ke seorang entrepreneur harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi ataupun acara-acara tertentu. Cara berpakaian entrepreneur juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Kemudian cara berbicara seorang entrepreneur juga mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung ataupun mencela orang lain. Yang terakhir adalah gerak-gerik entrepreneur juga dapat menyenangkan orang lain, hindari gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Adapun faktor kegagalan dalam berwirausaha antara lain tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman baik teknik maupun lainnya, kurang dalam mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha, dan ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Kemudian, karakteristik wirausaha yang sukses. Menurut William Briggs ada 10, yaitu yang pertama dream. Sebagai calon wirausaha harus
selalu memiliki mimpi yang harus diwujudkan dan visi yang jelas terhadap masa depan bisnis yang akan dijalaninya. Kemudian decisiveness, sebagai calon wirausaha yang sukses harus cepat mengambil keputusan, tidak boleh pelin-pelan, apalagi lamban. Keputusan yang diambil harus akurat dan penuh perhitungan sehingga mempunyai ciri khas, yaitu ketegasan dalam memutuskan sesuatu. Kemudian doers, sebagai wirausaha yang sukses harus memiliki action atau tindakan nyata, tidak menunda-nunda kesempatan ataupun peluang usaha yang ada dan ide-ide yang dikeluarkan. Kemudian determination, sebagai calon wirausaha yang sukses harus mempunyai tekad yang kuat, harus menjalani usahanya dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah menyerah meski banyak tantangan. Kemudian dedication, sebagai calon wirausaha yang sukses tidak mengenal istilah kerja sampingan. Jika berbisnis akan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada bisnis yang dijalaninya tersebut. Lalu devotion, sebagai wirausaha yang sukses harus bisa mencintai bisnis yang sedang dijalaninya. Agar bisa mencintai pekerjaan bisnisnya harus mengenali seluk-beluknya tersebut serta mengenal betul produknya. Kemudian detail, sebagai calon wirausaha yang sukses tidak boleh kecolongan, harus tahu faktor sekecil apapun penghambat bisnisnya, lalu faktor tersebut harus segera diatasi. Selanjutnya destiny, sebagai calon wirausaha yang sukses tidak boleh bergantung kepada orang lain, harus punya rasa keyakinan dan percaya diri yang kuat serta harus menentukan sendiri mau dibawa kemana bisnis tersebut. Kemudian dollars, dalam wirausaha yang sukses harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup bisnis yang sedang dijalaninya, bukan mengejar keuntungan yang membuat kaya saja. Yang terakhir adalah distribute, sebagai wirausaha yang sukses harus bisa menyalurkan ilmu dan pengalaman yang telah didapat kepada orang lain agar orang sekitar bisa merasakan kesuksesan tersebut. Sebagai contohnya yaitu mengadakan seminar kewirausahaan. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran. Entrepreneur harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang telah dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya oleh mitra kerja maupun pelanggan. Bukanlah ada peribahasa yang menyatakan sekali lanjung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Peribahasa ini bermakna apabila berbohong maka orang lain tidak akan percaya lagi. Kemudian yang B adalah bertanggung jawab. Entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawan, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah menepati janji. Entrepreneur dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali entrepreneur ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Entrepreneur juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Bukankah manusia yang dipegang lidah atau perkataannya? Sekali kita tidak menepati janji, maka akan tergerus kepercayaan pihak lain kepada kita. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Entrepreneur dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran ataupun pelaporan kegiatan usahanya. Lalu yang kelima adalah taat hukum. Entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan norma, adat istiadat di masyarakat, ataupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah diperbuat akan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi seorang entrepreneur apabila tidak diselesaikan segera. Yang keenam adalah suka membantu. Entrepreneur secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditujukan kepada masyarakat dalam berbagai cara.
adalah komitmen dan menghormati. Entrepreneur harus berkomitmen dengan apa yang telah dijalankan, menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengannya. Entrepreneur yang menunjukkan komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Kemudian yang terakhir adalah mengejar prestasi. Entrepreneur yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, entrepreneur juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. Sekian video ini saya buat, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.